Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berkaitan dengan wabah corona ini, maka kuliah tatap muka kita ganti dengan kuliah online. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi evaluasi gizi dalam pengolahan yang kemarin. Hari ini adalah materi terakhir dengan subkarbohidrat dengan judul pengaruh pengolahan terhadap karbohidrat dan juga nanti bagaimana evaluasi nilai gizi karbohidrat tersebut. Jadi sedikit kita review bahwa pengaruh pengolahan terhadap zat gizi itu berkaitan dengan tujuan pengolahan bahan pangan itu sendiri. Kalau kalian masih ingat di mata kuliah di semester awal dulu ya, teknologi pengawetan ataupun pengantar teknologi pertanian gitu ya. Tujuan pengolahan bahan pangan yang pertama adalah untuk pengawetan, di mana contoh dari proses pengolahan pangannya itu adalah pengeringan gitu ya, pembekuan, pengalengan dan lain-lain. Intinya dari proses pengolahan bahan pangan tersebut adalah untuk mengawetkan bahan pangan agar umur simpannya lebih lama. Kemudian yang kedua itu untuk membuat produk yang disukai. Jadi tujuan pengolahan bahan pangan lainnya itu adalah untuk membuat produk yang disukai. Ya, sebagai contoh roti, kue, keju, sirup dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, tujuan pengolahan bahan pangan ketiga adalah membuat bahan pangan dapat segera disajikan, pengupasan, pemanasan, dan lain-lain. Dan yang keempat, untuk keamanan pangan, di mana tujuan utamanya adalah untuk membunuh mikroba patogen, kemudian menghilangkan anti gizi dan racun. Itulah 4 tujuan pengolahan bahan pangan. Gambar ini adalah pengaruh lama pengolahan atau processing terhadap kehilangan nilai gizi, aktivitas mikroba, dan enzim. Pada prinsipnya, semakin lama proses pengolahan, jadi semakin panjang rantai proses pengolahannya, maka dapat menurunkan aktivitas enzim dan juga menurunkan jumlah mikrobia. Tetapi di sisi lain, semakin lama proses pengolahan, maka akan semakin menghilangkan zat gizi yang ada produk pangan tersebut. Sekarang bagaimana perubahan yang terjadi terhadap nilai gizi pada karbohidrat? Jadi ketika kita bicara zat gizi karbohidrat kemudian dikaitkan dengan proses pengolahan, maka yang pertama adalah kaitannya dengan proses gelatinisasi, di mana syarat utama terjadinya gelatinisasi itu adalah tersedianya air, gitu ya. Kemudian tersedianya panas. Sehingga karbohidrat itu jika ada air yang cukup dan ada panas, maka dia akan mengalami gelatinisasi. Apa itu gelatinisasi? Proses meningkatnya viskositas pati karena adanya air dan panas. Ya. Ketika pati mengalami gelatinisasi, ya, maka dia akan mudah tercerna oleh tubuh, sehingga akibatnya nanti adalah daya cernanya pun akan naik. Nah, kalau kita kaitkan dengan daya cerna dan nilai RS seperti pertemuan kemarin, maka daya cerna naik, RS-nya pun akan berpotensi menurun. Kemudian yang kedua, selain gelatinisasi tadi,
ya, perubahan yang terjadi terhadap nilai gizi karbohidrat itu erat kaitannya dengan proses karamelisasi. Di mana karamelisasi ini karbohidrat yang mengandung gula kemudian dikondisikan pada suhu tinggi. Ingat, tanpa adanya air, gitu ya. Itu nanti akan mengalami pencoklatan atau reaksi pencoklatan yang kita sebut sebagai caramelization, ya. Karena mengalami karamelisasi, ya, sehingga nanti dia akan menurunkan daya cerna, ya. Gambar di bawah itu merupakan kurva ampilografi yang kemarin sudah saya jelaskan lebih detail di pertemuan sebelumnya. Berkaitan dengan karamelisasi, jadi Browning reaction itu dibagi menjadi dua, ya, karamelisasi dan Maillard. Apa itu karamelisasi? Jadi reaksi pencoklatan tanpa adanya asam amino yang terjadi pada pemanasan gula pada pH moderat atau tinggi sehingga terbentuk furfural dan lain-lain, sehingga nanti akan menyebabkan perubahan warna pada produk yang mengalami karamelisasi. Bedanya dengan reaksi Maillard, kedua-duanya merupakan reaksi pencoklatan non-enzimatis, ya. Jadi kalau reaksi pencoklatan itu ada ya enzymatic browning dan non-enzymatic browning. Kalau yang enzymatic browning itu contohnya adalah apel, ya, kita kupas kemudian nanti dia akan berwarna coklat. Tetapi untuk yang reaksi Maillard dan caramelization itu merupakan reaksi pencoklatan non-enzimatis. Nah, contoh dari reaksi Maillard itu adalah proses pembuatan roti, gitu ya, pemanasan daging, pemanasan suhu, dan produksi breakfast cereal. Apa itu reaksi Maillard? Pencoklatan non-enzimatis yang terjadi karena adanya reaksi antara gula reduksi. Jadi gula reduksi itu adalah komponen karbohidrat, ya, dengan gugus amin bebas atau komponen asam amino dari protein. Nah, reaksi itulah nanti yang akan menyebabkan reaksi Maillard. Kemudian pengaruh yang lain terhadap nilai gizi karbohidrat, tadi gelatinisasi sudah, kemudian reaksi Maillard menurunkan ketersediaan karbohidrat dalam produk hasil pemanggangan sehingga nanti daya cernanya juga akan menurun. Kemudian berikutnya adalah pengaruh penggilingan. Jadi ketika kita berbicara sumber karbohidrat terutama yang serealia atau biji-bijian, itu biasanya kita hilangkan kulitnya, gitu ya. Padahal kalian tahu bahwa serat pangan itu banyak terdapat pada komponen kulitnya itu, ya. Karena adanya proses penggilingan sehingga nanti akan melepaskan bagian kulitnya yang terdapat pada perikarp dan eleuron itu, sehingga nanti akan menurunkan zat gizi terutama serat pangan. Jadi kaitannya dengan ini, ya, di pasaran sudah ada produk makanan yang menggunakan gandum utuh, di mana dia mengklaim sebagai bahan atau produk pangan yang mengandung serat pangan, ya, karena memang gandumnya utuh, jadi kulit-kulitnya dibuat tepung gandum kemudian dibuat produk sehingga dia bisa mengklaim bahwa dia tinggi serat pangan. Kemudian ada istilah serat kasar dan serat pangan. Ingat, serat kasar dan serat pangan itu berbeda, ya. Jadi serat kasar itu atau kita menyebutnya crude fiber merupakan bagian dari bahan pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh bahan-bahan kimia yang digunakan untuk menentukan serat kasar seperti asam sulfat dan natrium hidroksida. Itu serat kasar.
Sedangkan serat pangan itu adalah bagian dari bahan pangan yang tidak dapat dihidrolisa oleh enzim-enzim pencernaan, ya, baik enzim amilase maupun enzim-enzim pencernaan yang lain. Kemudian proses pengolahan lain yang dapat mempengaruhi nilai gizi karbohidrat itu adalah proses ekstrusi. HTST atau High Temperature Short Time, ya. Ini kalau kalian lihat produk di pasaran seperti Ciki gitu ya, itu adalah contoh dari proses ekstrusi, ya. Di mana proses ekstrusi ini nanti akan mempengaruhi struktur fisik granula pati mentah, ya, sehingga nanti membuat kurang kristalin atau tidak kokoh, sehingga nanti dia lebih mudah larut dalam air dan mudah terhidrolisa oleh enzim. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses ekstrusi ini lebih peka terhadap alfa amilase bila dibandingkan dengan proses perebusan. Akibat dia lebih mudah terhidrolisa oleh enzim, dia nanti bisa meningkatkan kadar gula dan respon insulin, ya, dibandingkan dengan proses lain, sebagai contoh proses perebusan. Kemudian kita berganti topik menjadi metode evaluasi atau bagaimana cara mengevaluasi nilai biologis dari karbohidrat. Yang pertama adalah kita akan mempelajari daya cerna pati secara in vitro, ya. Jadi in vitro itu adalah simulasi seperti keadaan sebenarnya di dalam tubuh, ya, baik tubuh hewan maupun tubuh manusia. Sedangkan in vivo itu betul-betul di prosesnya terjadi di dalam tubuh manusia ataupun tubuh hewan dalam proses evaluasi nilai daya cernanya. Jadi pada prinsipnya daya cerna pati secara in vitro itu kita menggunakan enzim alfa amilase untuk menghidrolisa karbohidrat, ya, dimana suhu yang kita gunakan 30 derajat Celcius dan pH 7 selama 30 menit agar menyerupai kondisi dalam tubuh, ya. Hasil dari hidrolisa enzim nanti akan menghasilkan maltosa, di mana maltosa ini nanti akan kita ukur menggunakan spektrofotometer. Sebelum diukur dengan spektrofotometer, kita reaksikan dengan asam dinitrosalisilat, ya, sehingga bisa mendapatkan warna, dan warnanya nanti bisa kita tera dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 520 nanometer. Selanjutnya, kadar maltosa yang kita peroleh nanti harus kita bandingkan dengan kurva standar maltosa murni. Intinya adalah semakin banyak maltosa yang dihasilkan, jadi menunjukkan semakin banyak pati itu terhidrolisa, atau dengan kata lain daya cernanya tinggi, ya. Jadi nanti daya cernanya akan dihitung sebagai persentase relatif terhadap pati murni atau yang kita gunakan sebagai sampel ketika uji daya cerna pati. Kemudian bagaimana cara mengukur aktivitas anti amilase, ya. Jadi metode ini menggunakan prinsip daya penghambatan terhadap aktivitas enzim alfa amilase dalam menghidrolisis pati. Jadi aktivitas enzim amilase diukur dengan cara mengukur kemampuan hidrolisa suspensi pati murni. Jadi
masih erat kaitannya dengan daya cerna pati tadi. Jadi semakin rendah jumlah maltosa yang terbentuk, berarti semakin tinggi aktivitas anti-amilasenya. Kemudian analisis kadar oligosakarida. Kalau kalian masih ingat, oligosakarida itu adalah contohnya disakarida, trisakarida, dan lain sebagainya. Jadi oligosakarida itu kita ekstrak dari sampel yang mengandung karbohidrat dengan menggunakan etanol 70%, kemudian kita pisahkan ya dengan menggunakan kromatografi kertas sebagai contoh ya. Bisa menggunakan kromatografi lain. Nanti penentuan secara kuantitatif itu dilakukan dengan membuat kurva standar dari oligosakarida standar. Pada prinsipnya adalah harus kita cari juga ya berapa nilai dari kurva standar oligosakarida standar. Berikutnya adalah indeks glikemik atau kita menyingkat IG. Jadi indeks glikemik itu apa? Jadi tingkatan pangan menurut efeknya terhadap kadar gula darah. Jadi adalah produk pangan yang bisa mengakibatkan kenaikan gula darah secara cepat dan erat kaitannya dengan respon insulin. Jadi, semakin tinggi nilai IG dari produk pangan tersebut akan menaikkan gula darah dengan cepat, ya. Begitu juga sebaliknya. Jadi, ketika kita ingin menghitung nilai IG tertinggi, ingat, itu adalah 100, yaitu IG dari glukosa murni. Jadi cara menghitung indeks glikemik itu dengan menghitung rasio antara luas kurva respon glukosa makanan yang mengandung karbohidrat total setara 50 gram gula terhadap luas kurva respon glukosa setelah memakan 50 gram glukosa murni pada orang yang sama di hari yang berbeda. Jadi intinya adalah menghitung luas kurva glukosa murni, kemudian nanti kita bandingkan dengan asupan atau produk pangan yang kita konsumsi sehingga nanti bisa kita peroleh berapa nilai IG-nya. Nanti akan ada penjelasan di slide selanjutnya. Jadi nanti pengambilan sampelnya itu berupa darah ya, karena kita ingin mengukur berapa kadar glukosa dalam darah dengan pedoman gula puasa, atau kita harus puasa dulu selama 10 jam, kemudian nanti kita ambil sampel darahnya menit ke 0 hingga 2 jam. Kemudian nanti akan kita bandingkan pada waktu yang berbeda, tetapi yang kita konsumsi adalah glukosa murni. Jadi nanti kita bisa mendapatkan data glukosa darah, glukosa murni, dan data glukosa darah karbohidrat yang kita uji nilai IG-nya. Ini yang saya maksud tadi ya, kurva IG ya. Jadi yang warna kuning agak tua itu adalah glukosa ya. Jadi sumbu X itu adalah waktu, sedangkan sumbu Y itu adalah perubahan nilai glukosa darah, di mana yang kuning itu adalah kita mengkonsumsi glukosa murni, kemudian yang biru itu adalah kentang. Jadi ini sebagai contoh nilai IG kentang, kalian bisa melihat sangat tinggi ya. Kemudian yang merah itu mewakili produk pangan yang IG-nya rendah. Kalian bisa melihat ya, kurvanya lebih landai atau luas kurvanya lebih rendah daripada kentang.
dan juga daripada glukosa murni. Jadi pasti nanti nilai IG dari pasta itu akan lebih rendah daripada kentang ya. Ini adalah contoh produk pangan yang mengandung IG tinggi, IG sedang, dan IG rendah. Yang warna hijau di kolom paling kiri di slide itu adalah indeks glikemik yang rendah ya. Yang tengah yang kuning itu adalah produk pangan dengan IG yang sedang, sedangkan yang paling kanan yang warna merah itu adalah IG yang tinggi ya. Dimana IG yang tinggi itu mulai dari 70 atau lebih, sedangkan yang sedang 56 sampai 69, sedangkan yang rendah 56 atau kurang. Pada prinsipnya bisa kalian lihat sayur-sayuran itu rata-rata ya, itu terdapat pada IG yang rendah ya. Sedangkan yang tinggi itu termasuk produk-produk pangan, roti tawar, popcorn, hingga nanti nasi ya. Nasi di bagian bawah yang bagian IG tinggi itu ada nasi ya, agak terpotong itu tulisannya. Itu merupakan contoh dari IG yang tinggi ya. Sebaiknya kalau kalian ingin terhindar dari risiko penyakit diabetes mellitus, hindari atau kurangi konsumsi makanan yang ber-IG tinggi ya. Ya, memang kita lihat produk pangan yang ber-IG tinggi itu enak-enak semua gitu ya. Tidak ada yang tidak enak. Kemudian bagaimana cara mengukur dietary fiber ya. Jadi metode yang sering kita gunakan adalah enzymatic gravimetric. Maksudnya adalah ketika kita ingin mengukur kadar serat makanan, enzim yang digunakan adalah enzim alfa amilase gitu ya, protease dan amiloglukosidase. Setelah kita kondisikan dengan enzim-enzim tersebut, nanti akan ada residu ya yang tidak terhidrolisa. Itu harus kita pisahkan dengan menggunakan etanol untuk melarutkan gula-gula yang lainnya. Dan kita saring, kemudian kita cuci dengan etanol dan aseton. Hasil dari saringan yang berupa residu nanti kita keringkan dan kita timbang beratnya. Itulah yang kita sebut sebagai nanti total dietary fiber atau berat total serat makanan atau serat pangan, atau kita sebut sebagai TDF. Jadi TDF itu adalah SDF ditambah IDF. SDF itu serat larut air dan IDF itu serat tidak larut air ya. Jadi untuk menghitung SDF dan IDF itu dilakukan inkubasi dengan enzim yang sama, akan tetapi setelah selesai inkubasi oleh enzim tersebut dilakukan penyaringan dengan menggunakan crucible yang mengandung selit. Kemudian residu penyaringan dicuci dengan etanol dan aseton dan setelah kering ditimbang sebagai IDF. Jadi ada proses yang sedikit berbeda dengan TDF. Sedangkan filtrat hasil penyaringan ditambah etanol untuk melarutkan gula, selanjutnya disaring untuk mendapatkan residu yang berisi SDF atau soluble dietary fiber. Kemudian kemarin kita sudah belajar RS gitu ya, RS1 sampai RS4. Bagaimana cara mengukur kadar pati resisten? Prinsipnya, pati resisten adalah pati yang tidak terhidrolisis oleh alfa amilase ya, pada pencernaan tubuh kita. Jadi prosedurnya adalah menggunakan enzim alfa amilase. Jadi setelah dihidrolisa secara enzimatis, gula hasil hidrolisa diekstrak dengan etanol 80%. Sehingga nanti akan menghasilkan residu dilarutkan dengan 2N KOH dan dihidrolisa dengan amiloglukosidase. Jadi yang pertama tadi menggunakan alfa amilase, kemudian amiloglukosidase. Hasil dari
degradasi alfa amilase amiloglukosidase yang tidak tahan terhadap enzim keduanya itu nanti akan menjadi dasar kita untuk mengukur berapa pati resisten. Jadi prinsipnya kadar pati resisten ini adalah jumlah residu yang tidak bisa terhidrolisa oleh alfa amilase dan amiloglukosidase. Ya. Karena dia tidak tahan terhadap kedua enzim ini, hasilnya nanti kita asumsikan sebagai pati resisten. Itu saja untuk pertemuan kali ini, kuliah online, mata kuliah evaluasi gizi dalam pengolahan, sub pembahasan pengaruh pengolahan terhadap nilai gizi karbohidrat dan juga metode evaluasinya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Kemudian silahkan bertanya jika tidak ada yang belum paham atau masih bingung, bisa bertanya di grup sehingga nanti bisa saya respon terkait dengan pertanyaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.